Kakak, kamu kenapa? Xiao Lian. Tolong aku. Tolong aku. Xiao. Cepat telepon Fu Xinren. Aku gak kuat lagi. Lian kecil, cepat telepon Fu Xinren. Aduh anjing kasihan gengku. Bagaimana, kamu terluka tidak? Shan kecil. Kamu baik-baik saja? Hubungi 120. Hubungi 120, selamatkan aku. Kenapa lehermu digigit anjing? Shan kecil. Tolong ada yang bantu dia. Tolong. Apakah ada yang bisa menolong dia? Tolong. Tolong. Asuransi 30 juta sudah di tangan. Bukannya aku sudah mati? Apa ini? Reinkarnasi? Gerakanmu lebih pelan sedikit. Nanti bikin Xiao Shan bangun. Lihat saja bagaimana kau akan menuntaskannya. Kenapa sebelumnya tidak menyadar berani di depan mukaku? Aku benar-benar buta. Pria wanita nakal. Jangan khawatir, aku sudah beri 2 kali dosis di susunya. Selama waktu ini, biarkan aku menikmati sepenuhnya. Bayi kecilku. Terus bagaimana? Suamiku. Sayang nih. Aku tahu kamu kerja keras, jadi aku buatkan teh spesial buatmu. Terima kasih sayang. Sayang. Kok aku dengar ada suara perempuannya? Mungkin itu suara bawahan perempuan di rapat online tadi. Kalau kamu suka berakting. Lebih baik aku beneran temani kamu main. Sayang. Jangan lupa minum teh ya. Oh baik. Terima kasih sayang. Kamu istirahat dulu. Suami. Lain kali jangan sembunyikan di bawah. Terlalu sempit. Aku tahu. Rapat departemen itu, bisa ikut enggak? Gak usah ikut, itu bukan proyek besar kok. Cuma penyelesaian proyek kecil aja. Jadi gak usah repot-repot, sayang. Sayang. Kok aku lihat di kerahmu ada? Bekas lipstik, ya? Aduh. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu kepanasan nggak? Aku ingin menyodorkan cangkir teh, tapi malah terlepas. Tidak apa-apa, tidak. Suamiku, kulihat celanamu basah. Bagaimana kalau ku ganti saja, ya? Tidak perlu. Yang ini, pertemuan di sini segera dimulai. Aku bisa urus sendiri. Baiklah. Mari kita siapkan rapatnya. Sayang. Kamu tahu. Sejak ayah pergi, kinerja perusahaan buruk. Kamu percaya padaku, memberikan posisi presiden kepadaku. Aku khawatir jika kamu ada. Tidak bisa mengendalikan bawahan. Oke deh. Aku keluar dulu ya. Oke. Hehe. Aku mau lihat kalian mau ngapain.
Gimana sih kerjanya kamu? Suamiku, bawahan nindas kamu. Ingat panggil aku. Ah, aku sangat menyesal. Sayang, aku baru saja dibakar sampai mati dan kamu bahkan tidak peduli padaku. Apa gelandangan? Kau tidak cukup baik, tak bisakah kau melakukan sesuatu yang benar? Sebenarnya, aku sangat peduli padamu. Kau masih mencintainya. Apa kau masih mencintai San? Ya. Sejak aku datang ke rumah mereka, mereka selalu mengungguli aku. Meremehkanku, pikir aku tidak tahu? Sulit membujuk dia supaya posisi presiden dikasih ke aku, pulang masih harus lihat mukanya. Kasihan suamiku. Kalau tahu tentang kita berdua, bagaimana kalau kamu diusir rumah? Kamu pikir aku bodoh? Apakah aku akan menunggu sampai dia menendangku keluar? Setiap hal, aku akan siapin sebelumnya. Kalau bukan karena, aku berharap dia akan mati, untuk mati lebih cepat. Apa? Apa yang terjadi? Kalian berdua. Anda tidak memiliki kembali sekarang, kan? Istriku, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau lakukan? Kau begitu takut. Ini benar-benar. Potong semangka saja. Kok heboh sih? Sayang, cepat kembali ke kamar tidur ya. Kenapa buru-buru? Semangka sudah dipotong. Tidur setelah makan. Dingin dan segar. Kenapa kalian berdua belum tidur? Jangan-jangan diam-diam dari aku. Aku siapkan sarapan untuk besok buat kamu dan Kak Ren. Kak Ren. Panggilan yang cukup akrab ya. Aku anggap kalian seperti keluarga. Seperti keluarga. Bai Lian, memang kamu bekerja keras. Aku dan Ahren berterima kasih atas kami akan gajimu 500.000. Terima kasih, Kak Shan. Bodoh kecil, semua yang terjadi padamu milikku, termasuk suamimu. Ngantuk, mau tidur. Lian, urus ini nanti. Baik, Kak Shan. Nanti aku bereskan. Bodoh kecil, nanti aku pasti bikin kamu melayaniku sambil berlutut. Kakak, lihat dia menggertakku. Katakan, apakah dia sudah tahu sesuatu? Bocah kecil itu bukannya bilang aku harus menjaga kamu dengan baik? Maka aku akan. Juga, dengan sifat Tuan Putri miliknya. Kalau dia benar-benar menemukan sesuatu, pasti tidak tenang seperti ini. Sudah masuk dalam permainan yang aku siapkan dengan baik? Aku pakai piyama kakak. Bagus tidak? Bagus kok, bagus banget. Sayang. 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 Kok kamu pulang cepat hari ini? Sayang. Kamu tebak aku ketemu siapa? Siapa? Tentu saja. Paman Wang. Oh, Itu teman perang ayahku. Sekarang dia investor terkenal, katanya mau investasi di perusahaan kita. oh iya? Bagus sekali. Keluarga kami sekarang butuh investasi. Ingat puji-puji Paman Wang saat bertemu. Hari ini aku pulang hanya untuk bicara ini denganmu. Di mana Bai Lian? Bai Lian. Dia, mungkin pergi belanja. Aduh. Aku ingin dia belikan apel, tapi kulkas kosong. Dasar bodoh. Makan, aku tidak belikan untukmu. Serah. Lebih baik ku telpon dia, suruh bawakan nanti. Aduh, sayang kamu ini. Lihat bunga teratai putih ini.
Terlalu ceroboh, keluar rumah ponsel saja tidak bawa. Sayang, setelah Baila pulang, kamu harus bicara baik-baik. HP ini sampai ke bawah meja. Kalau tidak, aku kira dia juga ada di bawah meja. Cuma bercanda, suamiku. Siapa yang baik, siapa yang akan merangkak di bawah meja? Benar kan? Betul. Halo, Paman Wang. Oh, baik-baik. Bilang Bibi tunggu. Segera datang ke sana. Baiklah. Semangat, sayang, semuanya lancar. Ngomong-ngomong, suami. Beberapa hari ini, aku juga ingin laporan keuangan perusahaan kita. Ingin lebih baik saat bicara ke Paman Wang. Soal investasi. Oh, baik. Sakit sekali. Anak bodoh itu terlalu kasar. Biar aku tiup. Pria dan wanita buruk. Halo Paman Wang, aku punya sesuatu yang ingin ku minta bantuannya. Ayo kita bertemu. Kakak, imbangi aku dengan baik. Katakan, bagaimana cara mengimbangi? Apa terjadi dengan pria ini? Sebelumnya beberapa manja, uangnya ditransfer. Jangan percaya bodoh itu. Jika investasi, harus kembali hidup baik. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa trik. Kurang lebih itulah situasinya. Di tempat tidur kalian lebih menggairahkan. Kamu ngapain? Aku hamil. Serius? 2 bulan. Kalau gak percaya, rasain. Mana mungkin bohong. Kamu hebat banget. Gak kayak ayam betina yang gak bertelur. Sok-sok tinggi, gak jelas banget. Demi bayi kita. Rencanakan lebih awal ya. Tentu saja. Hamil. Fusin Ren, masih belum tahu kalau mandul, rumput di kepalamu sudah mulai tumbuh. Sangat lucu. Suamiku. Teratai putih ini. Jangan dipakai lagi. Ada apa sayang? Kerjanya nggak serius ya. Sepanjang hari. Nggak tahu mikirin apa. Perlu bicara sama dia. Ngapain kamu buka selimut? Nggak apa-apa. Ruangan ini panas. Kalau gitu, buka jendela aja biar ada udara. Halo Om Wang, ada apa? Oke, aku segera datang, oke. Sayang, jika Paman Wang memanggilmu, kamu sebaiknya cepat pergi. Ingatkan dia berinvestasi di kita.
Oke. Kakak, pikirkan masa depan kita. Tentu saja. Tunggu aku menghancurkannya sepenuhnya. Aku akan mengajakmu makan enak. Halo, ini aku. Pak Zen, laporan yang Anda minta sudah dikirim ke ponsel Anda. Perusahaan raih 7 juta tahun lalu, namun Pak Fu mengalihkan dana ke perusahaan lain. Perusahaan merugi tiap tahun. Sebenarnya itu hanya pengalihan. Oke, kutunjukkan kalian. Masa-masa baik sudah berakhir. Takshan, kenapa kurang senang? Bicaralah. Bicara soal apa? Apa tujuanmu menjadi pembantu di rumah kami? Kenapa orang kaya punya segalanya, dan aku harus memohon? Itu tandanya mereka baik padaku. Balas budi. 8 tahun lalu, bukan karena Anda, Takshan. Aku mungkin sakit parah dan mati di jalan. Bapak lupa, Bapak kasih aku sepotong kue. Itulah kenapa aku bisa Begini caramu Wanita jawang ini tahu sesuatu? Taksan, aku menganggapmu keluarga. Tidak tahu apa yang kulakukan hingga kau salah paham. Aku diam untuk membalas kebaikanmu 8 tahun lalu. Kebaikan sepotong nasi yang pantang dilupakan. Aku tidak berani melupakan. Tidak ada yang merasa bersalah? Kalau begitu kenapa? Kalau begitu kenapa aku minta apel sudah 3 hari belum dibelikan? Maaf kak, belakangan kurang enak badan. Segera membelikan. Bodoh, masalah hanya apel, sudah berlebihan. Kenapa tidak tersedak? Sudahlah, hari ini aku janjian makan dengan Paman Wang. Keluar makan. Tidak membiarkan wanita tua ini mencurigai lagi. Aku harus memikirkan cara lagi. Bailian, apalagi di dalam rumah tidak boleh main ayunan. Apa maksudmu? Kalau kakak tidak percaya padaku, kembalikan nyawa yang aku selamatkan untuk kakak. Aku selalu tulus pada kakak. Tidak perlu mati untuk membuktikan niatmu. Sudahlah, beli apel saja. Tak perlu jadi drama. Aku ngantuk, mau tidur. Tunggu sebentar. Lantai ini tergores gara-gara kamu. Gaji kamu dipotong gak masalah kan? Gak masalah, kak. Itu salahku. HMPH. Kamu ngapain sih? Di perutmu ada anak keluarga kami, keluarga Lau. Dia sudah tahu tentang kita. Aku gak berani lihat ekspresinya. Sering budget. Gak mungkin. Si kecil bodoh itu. Dengan sifat seperti putri besar. Kalau dia menemukan kita, masih bisa dengan tenang kembali ke kamar untuk tidur? Menandatangani perjanjian pranikah. Kalau benar-benar ketahuan, kau akan pergi tanpa harta. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk mendapatkan semua harta Zenshan dan membuatnya tidak punya apa-apa. Pada saat itu, kamu ikut aku hidup enak. Lahirin 100 anak buat keluarga Fu. Kakak, aku lebih cantik. Atau kakak cantik? Itu perlu ditanya. Wanita itu membosankan.
Sayang. Ya, Sayang, kemarin aku ketemu Paman Wang, selalu ingin tanya soal ini. Oh iya. Ada kabar baru? Paman Wang bilang tidak bagus. Kenapa? Kenapa tidak bagus? Tapi dia memang punya poin, perusahaan kita terus merugi. Bagaimana kalau gunakan properti kita untuk perusahaan? Ini juga demi mendukungmu lebih baik. Dasar bodoh. Tidak perlu usaha keras, pada saatnya nanti saya akan kuasai perusahaan, rumah dan mobil ini semua milikku. Istriku, kamu baik sekali. Ayo kita keluar bicara detailnya. Tapi properti ini juga tidak cukup. Tidak masalah, ada pembayaran yang masuk. Pindahkan uangnya sementara. Tunggu dana masuk. Milikku, suamiku, masukkan properti kita, masih kurang 7 atau 8 juta. Jika perusahaan untung, Paman Wang mempertimbangkan investasi. Jangan khawatir, sayangku. Aku punya cara. Yuk keluar. Tapi sayang, Sayang, ingat ya, puji-puji Unclewang di depan dia. Kalau dia mau investasi, hidup kita bakalan lebih baik nanti. Benar, kan? Sekarang telepon Unclewang. Perusahaan kita punya potensi besar ke depannya. Oke, cepat-cepat. Ayo, ayo, ayo. asal dapat 800 juta, aku ngomong ke Uncle. Sampai ke rekening dalam sebulan, Tidak masalah. bodoh kecil. semua yang dialami hari ini. Nanti kau membalasnya. Saat itu, biar kau sujud cuci kaki untukku. Sayang. Kenapa aku dengar suara dari kamar mandi? Mana ada suara, kamu bikin aku takut. Sayang. Aku salah. Kamu tahu tidak? Sejak ayah meninggal, kamu begitu percaya padaku, menyerahkan perusahaan. Tapi aku malah membuat perusahaan merugi setiap tahun. Aku pasti akan berusaha lebih keras, tidak akan membuatmu kecewa. Gak apa-apa, suamiku. Usaha sedikit lebih keras biar segera ada 8 juta di akun kita. 8 juta. Baik. Aku pasti berusaha. Di mana baik? Larut malam, dia tidur, kan? Aku harus menemukannya. Sayang, ya. Ngapain cari dia sekarang? Aku punya baju belum dipakai, sayang dibuang. Bagaimana kalau berikan padanya saja? Labelnya masih ada ya. Jangan biarkan dia ke rumah Bai Lian, bakal ketahuan. Sayang, kamu lihat, kita sudah lama tidak melakukan yang itu. Tidur dulu yuk. Baju bekasnya besok kasih ke dia. Kalau terpaksa, gak bakal mendekatimu, gak ada rasa. Iya, sudah malam. Besok baru ngomong. Iya, Malam ini, kamu harus melayaniku dengan baik. tentu saja. Dasar bodoh kecil. Berikan bajumu yang tidak dipakai padaku. Pergi mati saja. Terakhir kali Paman Wang bilang padaku, dia melihatmu di mal bersama wanita asing. Siapa itu? Klien, Betul. pelanggan. Tentu saja klien. Paman Wang bilang hadiahnya tidak murah. Iya, istri. Aku setia, aku tidak punya pikiran kedua. Benarkah? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Seperti ini. Saya pergi ke mall, membeli perhiasan berlian untuk istri. Berikan kepada istri, sebagai tanda kesetiaan saya. Baru ini pantas. Saya menelepon Paman Wang sekarang, mengobrol secara baik tentang masalah pendanaan. Baik, terima kasih, yang tersayang. Dua badut. Akhir-akhir ini jauhi aku. Jangan ganggu urusan besar. Jangan coba-coba menjauh dariku. Sedang apa? Jika dia melihatmu bagaimana? Suami,
Kamu juga tidak sayang, perutku ini semakin besar. Aku tidak keberatan jika kakak tahu. Kamu mengancamku. Saya membawa darah dan daging keluar. Kenapa kau bicara tentang aku seperti itu? Kenapa menangis, sayang? Cium aku. Rekening Alipay telah mencapai 100.000 yuan. Terima kasih, suamiku. Bagaimana berterima kasih kepada suami? Yes. Suami. Suami. Sayang. Sayang, aku bicara dengan Paman Wang tentang investasi. Bagaimana Paman Wang berkomentar? Paman Wang sangat tertarik, dia bahkan bilang staf perusahaan kita bisa periksa kesehatan di rumah sakitnya, termasuk kamu. Kenapa banyak sekali urusan? Baiklah, Kehidupan sebelumnya aku nggak bisa hamil, pandangan buruk dari keluarga suami. Kehidupan ini Masalahnya bukan aku. nanti tahu anak si bunga putih, bukan. Lihat bagaimana kamu menanganinya. Oh iya, karena ini tunjangan karyawan, Bailian juga ikut pemeriksaan. Kalau pemeriksaan, kehamilanku jadi ketahuan. Aku rasa tidak perlu. iya sayang. Dia bukan karyawan. Jadi tak perlu. Demi kebaikannya. Sudah diputuskan seperti itu ya. Hei Paman Wang, Ya, Anda bicara, silakan. sayang. Istriku. Duduk. Apa maksudmu? Paman Wang bilang padaku, batu cuci adalah standar masuk bagi pengusaha sukses. Semakin lama kamu semakin kuat kemauan dan tenang, semakin stabil mencari uang. Semakin lama kamu berlutut, semakin cepat Paman Wang dan Paman Bulin berinvestasi. Kalau begitu, Aku pikir suamiku sangat menginginkan investasi ini. Berlututlah. Bukankah berlutut di papan cuci? Apakah masalah besar? Kenapa marah, sayang? Suami, kamu luar biasa. Aku menelepon Paman Wang. Aku akan memberikan kejutan besar. Baik. Cepat pergi. Bodoh, kamu tunggu saja. kakak, kenapa dia suruh berlutut kamu nurut? Demi uang, biar dia puas sebentar. Zhenshan, tunggu dapatkan uangnya. Aku bikin kamu menderita. Benar-benar menyusahkanmu. Sayang. Bukannya kamu telepon? Bukan, kamu ini. Ini kan buat tunjukin ke Om Wang tekad dan niatmu. Makanya aku rekam semua biar Om Wang bisa lihat. Suami terbaik. Suami. Semangat. Bai Lian. Butuh 1 jam bersihkan meja ini, pindah bersihkan yang lain. Kamu gak bakal lepas. Setelah dia, giliran. Dasar bodoh, tunggu aja. Setelah aku lahirkan anak, setiap hari akan kubuat kakak menghukum kamu. Istri. 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 Tolong. Istri. Istri. Sayang. Kenapa kau masih berlutut?
lihatlah otakku, beristirahat dan melupakanmu. Bangunlah, sayang. Figur. Paman Wang akan sangat senang jika dia melihatmu begitu gigih. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Sayang, kamu masih ingat ulang tahunku. Terima kasih. Merayakan ulang tahun bukan untuk makan. Ingin membuat permohonan. Permohonanku yang pertama adalah semoga perusahaan kita berhasil dapat pendanaan. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Harga ini 100 kali lebih mahal daripada yang diberikan kepada klien. Sayang, akhir-akhir ini kamu berjuang. Bodoh kecil. Fu Xinren juga, apa yang dia berikan padaku. Wah, memang cantik sekali. Terima kasih suamiku. Lalu harapan kedua saya adalah berharap suami saya, Fu Xinren, selamanya hanya mencintai saya. Berharap suami saya tidak tergoda oleh wanita nakal manapun. Suami, harapan sudah dipanjang. Kuenya mana? Oh iya. Kue aku akan ambil kue. Dasar bodoh. Di sini sok misterius hari ini aku akan buat kamu malu. Suami, Bukan kemarin bikin kamu berlutut, kan? terlalu ceroboh. Tapi kamu sekarang juga? Kamu lucu sekali. Hahaha. Kamu baik-baik saja? Sayang, ayo kita kembali ke kamar dan bereskan dulu. Hahaha. Sayang, kamu menyakitiku, bodoh kamu tidak cocok. Aku akan lebih lembut, sayang. Ada apa ini? Tidak terlukakan. Tidak. Kakak, aku tiba-tiba merasa cemas sekali. Bisa gak biar kakak ipar antar aku ke rumah sakit? Lantainya licin, bangun dulu ya, Jangan pura-pura. Kakak, aku benar-benar merasa cemas sekali, tidak pura-pura. Sayang, aku lihat Xiaolian memang agak tidak enak badan. Bawa ke rumah sakit jika ada masalah di rumah. Kita tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Kakak, kamu ngapain? Aku salah apa? Mau pukul aku? Kamu gila ya? Gak tahu kalau memukul orang itu melanggar hukum. Kamu sangat peduli padanya ya. Ke rumah sakit sama Fu Xinren untuk apa? Mau buat anak di perutmu? Mencari seorang ayah? Istri. Kau? Aku tahu semua tentang itu. Jika bukan karena laporan medis Wang meminta teratai putih ikut, aku benar-benar tidak tahu. Setelah dia membaca US, dia hamil. Merahasiakannya, kan? Gimana nih? Mau sembunyiin seumur hidup ya? Kakak, beritahu aku salah. Kamu boleh pukul atau marah aku, tapi jangan salahkan kakak, ya. Kamu kira satu tamparan ini cukup? Maaf sayang. Semua salahku.
Selesai sudah, uangnya belum dapat. Dia ternyata sudah tahu. Harus bagaimana? Belum dapat investasi, habislah. Si bodoh itu ternyata sudah tahu. Kakak, aku mohon padamu. Ini semua salahku. Tolong jangan suruh aku menggugurkan anak ini. Berikan kesempatan. Kenapa kamu berlutut? Ada hubungannya denganmu? Oh. Betul. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ternyata dia tidak tahu anak itu milikku, membuatku khawatir tanpa alasan. Aku berlutut pada orang bodoh ini. Orang bodoh ini. Berani bilang dia tidak tahu aku bersama suaminya. Aku benar-benar tidak tahu apa reaksinya jika dia tahu. Fu Xingren tidak bisa dipercaya. Cepat buat dia senang dan dapatkan uang darinya. Suami, kalau bukan karena laporan kesehatan Pak Wang, kau berniat membantu Bai Lian, menutupiku Bukan, sayang. Itu Bai Lian. Memohon tidak memberitahu. Aku hanya takut dia khawatir. Katakanlah, siapa ayah dari anak itu? Tidak mau bilangnya, baik. Di rumah ini tidak boleh ada orang bersumber tidak jelas. Pergilah. Pergilah. Keluar. Pria tidak bertanggung jawab. Baiklah, saya bilang. Ayah dari anaknya adalah. Ayah dari anaknya adalah pacar almarhum Bai Lian, istrinya. Jangan sampai kamu menggugurkan anak ini. Benar kan? Ayahnya sudah meninggal. Kalau gugurkan sekarang. Kasihan sekali. Kakak, Belum beritahu alasan aku kembali. Wikik kamu khawatir. Kumohon jangan usir aku pergi. Biarkan aku melahirkan anak ini, aku mohon padamu. Gadis bodoh. Apakah aku akan membuatmu menggugurkan anakmu? Pulanglah dan istirahat dulu. Bodoh kecil. Tidak perlu berpura-pura baik. Aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Sayang. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ikut aku ke ruang kerja sebentar. Oh, si kecil ini tidak akan menemukan apa-apa, kan? Jelaskan dong. Sayang. Dengerin aku dulu. 7 juta ini. Untuk beli rumah buat ibuku. Ibu sudah susah payah membesarkan. Aku cuma ingin mengajak dia keluar dari desa. Selain 7 juta ini, apa yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Kamu berbohong. Kenapa pindahkan saham ke namamu sendiri? Trik kecilmu itu. Pikir aku nggak tahu? Sayang, kamu tahu kan? Paman Wang investasi di perusahaan kita karena dia mengenang ayahku sebagai teman seperjuangannya dulu. Kalau tahu aku bukan pemegang saham utama, pasti gak akan investasi ke kita. Begitu istriku. Kembalikan sahamnya ke kamu. Ini rumah bisa aku jual. Benar kan? Tapi paman, kita harus dapatkan investasi ini. Si bodoh kecil, kasih kamu sedikit kebahagiaan dulu. Setelah investasinya masuk, uangnya bisa ditarik keluar. Tidak peduli seberapa banyak yang terpindahkan. Bisa seperti ini. Jual rumahnya, tutup lubangnya, lalu kembalikan sahamnya ke saya. Aduh. Suami. Kamu tahu saya sama sekali tidak paham menjalankan perusahaan. Nanti kamu harus banyak bantu saya. Baik istri. Aku nurut kamu. Kalau aku jual rumah lagi. Sekarang ibu kita juga nggak punya tempat tinggal. Mungkin kita bawa dia ke sini dulu, tinggal sebentar. Kamu nggak setuju kan? Dia selalu takut sama ibu. Pas sekali biar ibu datang buat kendalikan si bodoh ini. Bisa bantu jaga Bai Lian. Ibu nggak punya tempat tinggal, sering kesini tinggal. Mana mungkin nggak setuju. Di kehidupan sebelumnya, nenek itu selalu menyiksa. Karena aku tidak bisa punya anak, semuanya disalahkan padaku. Setiap hari memarahiku tanpa alasan. Di kehidupan ini, sudah waktunya aku membalasnya dengan baik. Ibu, kenapa tiba-tiba datang? Bilang dulu biar aku bisa jemput. Makan siang, aku mau ayam panggang. Pergi buat Apapun ibu mau makan, aku siapkan. Aku suruh Bai Lian. Keluar beli saja.
Hamil, bagaimana bisa kau suruh beli? Orang bilang kau tidak punya hati. Kamu sendiri yang masih ada. Aku masih mau makan lobster. Sekalian beli ikan untuk kalian biar segar. Anak nakal, aku bisa mengatasimu. Bai Lian sekarang mengandung cucu emas keluarga Fu, melayani dia itu adalah kehormatanmu. Kelihatannya hanya nenek yang bisa mengatasimu. Benar juga. Bai Lian sedang hamil, tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, tidak bisa terima gaji. Pecat dia dan cari yang lebih baik untuk ibu. Berani-beraninya. Kenapa kamu begitu bersemangat? Anak dalam perut Bai Lian adalah cucumu. Xiao Ren pesan jangan bertengkar dengannya, masih harus bicarakan investasi. Hei, aku takut kamu tidak peduli. Jadi aku bayar dia untuk apa? Kamu. Kamu. Kamu pikirkan baik-baik. Paman Wang berencana investasi di perusahaan kita. Kalau tahu aku dipukul. Akibatnya, aku tidak bisa jamin. Tidak boleh, belakangan ini jangan pukul dia. Biarkan dia biayai anakku. Setelah dapat uang, urus gadis itu. Kak, aku mau belanja. Mana boleh kamu belanja? Ibu baik padamu, tetapi aku seperti pengasuh saja. Aku sekarang akan beli makanan yang ibu mau. Panggil saja pembantu. Ajak ibu juga. Oh iya, sapu kuaci di lantai. Ini bukan di desa. Di sini lantainya kayu. Jangan buang kulit kuaci sembarangannya. Kamu. Tante. Jangan marah. Kakak memang begini sikapnya. Tidak percaya bisa mengendalikan dia. Aduh. Kasihan sekali kamu ya. Aku lihat kamu hamil dan membawa cucu emasku. Tenang saja. Nanti kalau Aren dapat uangnya, aku akan usir bocah bodoh ini. Tante. Sungguh berharap suatu hari bisa memanggil Anda ibu secara terang-terangan. Wah, menantu yang baik. Ayo duduk, duduk. Kamu adalah fokus perlindungan kita. 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 Hahaha. Bai Lian. Duduk bersama dan makan sup ikan untuk menambah stamina. Tidak usah, ini tidak sesuai lagi pula. Kakak pasti tidak akan senang, kan? Ibu panggil ke meja, makanlah. Jangan karena dipanggil bunga teratai putih, bertingkah seperti itu. Kakak ini, Ayo, adik tercinta. Memang harus makan yang bergizi. Duduklah. Hahaha. Awalnya, aku pikir minta adik aborsi dan kerja sama denganku. Kamu menolak di dalam sup ini ya. Hidup ini gak bisa dijalanin lagi. Sayang kamu, suamiku, aku bercanda. Siapa sangka adik menganggap serius, cepat lihat keadaannya. Akan menuntut. Aku berurus. Saya akan berurusan dengan Anda nanti. Xiao Lian, tunggu sebentar lagi. Aku akan memastikan Anda menikah dengan Gaya. Sialan. Si bodoh kecil ini semakin keterlaluan. Pelankan suaramu. Suami. Kakak, kau baik-baik saja. Aduh, aku cuma bercanda kok. Gak apa-apa kak, aku cuma lagi hamil, jadi reaksi besar. Kamu belum pernah hamil, gak tahu betapa susahnya. Bodoh kecil, gak bisa punya anak. Bikin marah, harus tenang jaga kandungan. Kalau tiba-tiba anak itu hilang, semua usaha adik sia-sia. Sudah, aku ngantuk, mau ke kamar istirahat. Karena si bayi dan gak enak badan. Ibu, bereskan meja makan. Ayo bereskan meja makan. Ayo bereskan meja makan. Ih, kakak lihat dia. Selalu ganggu aku.
Perutku makin besar, gak bisa sembunyi lagi, terus gimana? Aku gak bisa biarkan anakku tanpa ayah, kan? Jangan khawatir. Tunggu wanita ini dapat investasi. Aku pastikan kalian berdua makan enak dan hidup nyaman. Kakak, kamu baik sekali. Hei, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Kakak, aku takut kakak perempuan lihat. Begini baru seru. Kenapa, aku? Aku udah sikat gigi. Iya, bukan itu kakak. Ini reaksi hamil. Nanti kalau bayi lahir, mau dikasih nama apa? Seperti kakaknya, terserah kakaknya. Tidak, Tidak. tidak tahu. Tahu anak ini bukan apa yang akan terjadi. Tapi belum waktunya. Biarkan kamu menikmati sebentar. HMPH. Sayang, siang, Pak Wang dan Buang ngajak makan di luar. Jadi nggak makan di rumah. Temenin mama makan enak, ya. Ya. Oke, saya bilang yang bagus-bagus sama Pak Wang. Bagus soal urusan pendanaan kita. Hang. Anak kecil ini akhirnya pergi. Kita bertiga bisa makan dengan tenang sekarang. Makan lebih banyak udang, jangan biarkan cucu emas kelaparan. Makanlah, kata ibu. Makan yang banyak. Tugas utama sekarang adalah melahirkan putra saya yang tercinta. Terima kasih, Tante. Panggil ibu, bukan tante. Hahaha. Jauh lebih baik dibandingkan yang tidak bisa bertelur. Hahaha. Lihat deh, itu dia, kan? Sepertinya dia. Nggak tahu malu, ya, kamu. Ashui. Iya nih. Makin tua makin baik, makin tua makin berani, makin tua makin baik. Aneh banget deh. Nok, keluar sebentar. Kenapa, MA? Kenapa ribut? Aduh. Siang hari, harus berhati-hati. Hati-hati jangan sampai si bodoh kecil itu lihat. Aneh, bukan? Aku turun beli buah, rasanya semua orang ngomongin aku di belakang. Jangan curiga begitu, siapa yang kenal kamu di kompleks? Memang tidak banyak yang kenal, tapi rasanya semua mata lihat aku. Anda mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini. Jangan banyak ulah. Halo, Jieshan, permintaan selesai, tunggu saja. Membiarkan nenek membuli Anda. Lihat apakah dia bisa tahan dengan gosip. terima kasih. Dari kecil saya dibantu oleh orang tua. Sekarang diberi kerja di perusahaan. Saya cuma menyesal belum bisa bantu Anda lebih banyak. Kenapa kalian? Udah tua masih godain orang tua, tidak sopan. Apa yang kamu bilang? Bilang lagi, aku robek mulutmu. Robek mulutmu. Ayo sini. Siapa yang tidak tahu, dia godain suami orang di kompleks kami. Dia godain suami orang di kompleks kami. Lenggi. Apa kamu yang menggoda si Liu tua itu? Kamu masih ngajak dia joget di alun-alun. Adieu. Mas, boleh nggak saya joget di alun-alun sama kamu? Saya dan pasangan saya suka pergi ke perpustakaan untuk baca buku. Mas, masih muda ngapain baca buku? Mbak, kalau nggak ada apa-apa, saya pergi dulu.
Pak Liu dan pasangan favorit di kompleks kita. Orang terkenal yang baik hati. Selalu siap membantu. Pak Liu cuma membantu. Pak Liu membantu, mereka pasangan rukun. Hal begini, merusak nama baik orang. Siapa yang tidak tahu? Dia saja yang naksir sampai Pak Liu ketakutan. Lebih baik mati, kalian memfitnah saya. Lebih baik mati, lebih baik mati. Aku tidak mau hidup lagi, aku tidak mau hidup lagi. Aku beritahu kalian, kalian tahu siapa anakku? Dia adalah presiden direktur. Kalau aku beritahu dia, kalian tidak ada yang bisa lari. Pain. Aduh, nak, kamu akhirnya datang. Mereka semua menggengkeku. Ibumu menggoda pensiunan bapak-bapak di kompleks. Seluruh kompleks tahu. Aduh, benar-benar, tidak tahu apakah atasnya tidak benar, bawahnya ikut miring. Ibumu bilang. Anda gerakan jari Anda dan kami selesai. Mari kita kembali dulu. Tidak akan kembali, ada banyak. Mengatak. Jika kamu tidak membantu saya, apakah ayahmu pergi lebih awal? Aku membesarkanmu sendirian. Mudah, aku tak ingin hidup. Ibu, Pergi, pergi, pergi. Apa? Ayo pergi, hajar kami. Bukan Zeyan kamu dengar mama, Zeyan dengar mama. aku suruh kamu datang untuk urus si canggung Zenshan itu. Kenapa malah cari masalah sendiri? Ikut aku ke kamar kerja. Sayang. Aku ke sini. Sayang. Kenapa sayang? Jangan berpura-pura bodoh yang dikirim petugas. Lihat sendiri deh. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar nggak tahu soal ini. Ibu tua, kan? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini, menggoda pria beristri? Jika tersebar, bagaimana? Lagi pula, sekarang perusahaan sedang di masa penting untuk pendanaan. Paman Wang membantu di sana. Ibu bisa begitu. Melakukan hal yang memalukan sekarang. Sayang, jangan khawatir. Aku urus ini. Tapi, ada satu hal. Jangan sampai Paman Wang tarik investasinya. Kamu urus. Bagaimana kalau sementara ibu tinggal di desa saja? Apa, nak, kamu mau usir aku? Aduh. Aku gak mau hidup lagi. Anakku yang aku besarkan dengan susah payah mau mengusirku. Aduh. Suamiku, aku mau keluar dulu. Situasinya begini. Aku juga hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Kamu dasarnya bodoh, mau memecah hubungan aku dan anakku, lihat aku robek mulutmu. Bu. Dengar aku mau bicara sama Anda. Sekarang ini adalah momen penting pendanaan kita. Nanti kalau punya uang, pasti akan kubuat kapok. Benar. Masa ini aku bohongi ibu. Waktu itu buat dia sujud cuci kaki ibu. Benar, bagus. Bagus sekali. Bu. Ibu mau pergi ya? Iya. Xiao Lian, kalau ada yang mengganggumu, telepon ibu, akan datang bantu kamu. Baik, Bu. Semoga perjalanan aman. Aku pergi dulu. Hari-hari. Bantu aku balas dendam, berhenti. Nenek, Tidak bisa bantu, hanya bawa suplemen. Aku susah susah mau sembunyi. Bu, sudah mau pergi? Jangan senang dulu. Aku bilang, kamu gak bisa ngurus anakku. Hati-hati, nanti kena batunya. Tinggalin kosmetik di tas. Aku ambil 1 botol kosmetik kamu. Kenapa memang? Jangan di tempat umum gitu, ya? Mau tampar siapa? Aku di sini. Lihat aja, berani ganggu menantu aku. Iya, bener. Tahu kosmetik ini berapa harganya sebotol? Berapa harganya? Kamu, anakmu harus keluar uang lagi. Kamu jangan bangga HM. Ashui.
Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, kamar utama. Lagi pula, sebentar lagi dia akan pulang. Kakak, baru kali ini menantang. Ayo, saudara. Xiao Lian. Kau sedang hamil. Kau sedang mengandung bayi. Semuanya harus dilakukan dengan memikirkan bayi. Kakak. Orientasi janin saya stabil. Selain itu, kami belum pernah berhubungan seks selama sebulan, dan hanya menggairahkan saat kami berada di tempat tidur kakak saya. Kau benar-benar menyebalkan. Istri. Kamu ngapain di kamar tidur? Aku tadi tidur siang. Kamu nggak pernah tidur siang. Jangan-jangan punya simpanan di rumah? Mana mungkin? Sayang, bersumpah. Di hatiku cuma ada kamu. Bersumpah. Nggak takut disambar petir? Iya, sayang. Bukannya kamu sama Om Wang dan Tante sedang makan di luar? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku mau ke acara amal malam ini. Aku mau pakai perhiasan 6 digit yang kamu kasih. Ini nggak bisa begini. Aku ingat orang ini takut anjing. Bikin mereka jadi silau. Istriku paling cantik di seluruh dunia. Oke, suamiku. Aku berangkat dulu ya. Suamiku. Apa? Kupikir, lemari kita perlu diganti. Baunya menyengat. Bau. Rasanya. Ganti aja ganti. Apa yang istri bilang, terjadi. Ganti. Dasar Castle bodoh. Kenapa dia belikan kamu perhiasan mahal? Minta uang susah banget. Kenapa gak pergi ketiga aja? Aku harus cari cara biar kamu menghilang. Maaf, sayang. Aku lupa kamu masih di dalam. Kau menyebalkan. Kapan aku bisa tinggal di kamar itu dengan bebas? Jangan buru-buru ya. Sebentar lagi. Hati-hati, kakak. Kenapa kakak memukulku? Kenapa aku memukul? Tidak tahu? Tidak tahu. Kenapa bawa pulang anjing? Lihatlah. Begitu kotor. Aku temukan anjing liar hari ini. Ingin memberinya makan enak lalu membiarkannya pergi. Maaf karena tidak memberitahu kakak. Kenapa orang ini bawa stun gun kemana-mana? Aku belum bisa mengerjainya. Bagaimana? Jangan bilang kamu pikir aku takut. Takut anjing? Tidak, tidak. Kakak. Sepertinya aku bikin kesalahan lagi. Bikin kakak marah. Sayang. Jadi nggak senam. Lily. Hari ini aku maafin. Lain kali, nggak semudah ini. Oke, Kak.
Lily. Mungkin kamu harus ke dokter deh. Baiklah, Kak. Suami, kamu pergi bersama dia? Lagi pula menjatuhkan Bailian ke tanah. Dia sedang hamil. Baik, istri. Ada apa? Kamu sengaja, kan? Pak. Jangan buat masalah sama aku. Kalau menakutinya, urus pendanaannya sendiri ya. Maaf, Kak, aku gak tahu. Gak tahu memelihara anjing liar. Kakak bereaksi. Aku kasih tahu. Simpan rencanamu itu. Jangan kira aku tahu mau kamu lakukan. Akhir ini, gak mau ada masalah. Aku paham. Jangan pikir aku baik padamu. Kamu bisa semaunya, kamu bisa semaunya. Selama kamu patuh. Tidak ada masalah. Kalian sudah pulang. Sayang. Aku belikan makanan dan buah favoritmu. Hari ini membuat kakak kaget. Minta maaf sama kak. Sudah, tidak perlu minta maaf. Kita keluarga, duduk dan makan bersama. Adik, coba ini. Aku sendiri yang masak sup ini. Mari. Sup yang kamu buat enak, Kak. Ini dari apa sih? Sup daging anjing. Ini anjing yang tadi. Sayang, kok kamu masak anjingnya sih? Suamiku. Dia tidak mendengarkan, menggertak. Hanya kasus 3 orang. Suami. Memiliki rasa. Lupakan saja. Kak Shan. Sudah merawat anjing itu. Dia anjing baik dan dia manusiawi. Oh, begitu. Kerja bagus. Kakak. Kelihat itu? Dia merebus anjing dan memberikannya padaku untuk dimakan. Jangan takut. Dia memanfaatkan kekuasaan orang lain. Aduh, pelan-pelan, aku mengandung anakmu. Xiaolian. Sekarang kamu sudah hamil. Kapan rencana berhenti kerja? Takut melukai kamu dan bayi. Tunggu dulu, Kak Juzi. Akhir tahun sudah dekat. Mau bagi-bagi bonus di rumah majikan. Aku bisa cukupkan kamu. Bulan lalu dapat lebih dari 10.000. Aku nggak mau kamu capek. Janji ya. Kerjaan kita nggak kerjakan. Aku bawa kamu pulang kampung. Tanny. Sama-sama kita bisa hidup. Aku nggak mau balik kampung sama kamu. Aku mau sukses. Dapat sebulan 10.000 mana cukup. Pulang lagi. Kakak belum tidur. Tunggu kamu. Menurutmu harus bicara dengan Fusinen tentang kakak Zuzi atau bicara dengan kakak Zuzi? Tingkah lakumu di rumah majikan? Kakak. Kakak, aku salah, Kak. Kakak, aku salah, Kak. Tenang, aku sudah menyuruh Fusinen pergi. Kamu nggak beneran pikir kalau selama ini aku nggak tahu apa-apa kan? Nggak tahu seberapa seru reaksi kakak Zuzi MU setelah lihat video ini. Selingkuh dengan bos. Yo. Kak kimahan jangan beri tahu Kak Juzi. Ya pasti marah besar. Fusinren tahu anak itu bukan miliknya, dia tidak akan marah? Kenapa kamu bilang anakku bukan miliknya? Bisa jadi. Kak Ren kamu. Nggak bisa punya anak, ya. Bagaimana mungkin? Sarankan kamu pintar sedikit. Sekarang hanya bisa mendengarku, jika salah satu itu cukup membuatmu kesulitan, bukan? Ingin aku kerjasama bagaimana? Apa untungnya kalau bekerja sama? Saudari.
Jangan terlalu serakah. Angka ini akan menjamin sisa hidupmu. Tolong bantu aku melakukan sesuatu. Sayang, Pak Wang dinas luar kota untuk pendanaan kita. Malam ini kunjungi Tante Wang. Malam ini aku tidak pulang. Oh, oke. Hati-hati di jalan. Iya, Bodoh kecil tidak ada hari ini. Aku akan memeluk klien kecil semalaman. Membayangkannya saja sudah senang. Aduh kakak jangan usil, lagi masak nih. Masak apa? Kamu yang paling enak. Kakak. Aku punya masakan andalan, kewakilan takmu. Kita makan dulu. Lalu bersenang-senang. Baiklah. Seru banget. Lian kecil. Aku kasih tahu kamu. Orang laki-laki harus dianggap seperti raja. Ikut aku. Kamu pasti dapat keuntungan. Tuang minuman. Oh iya kakak. Kakak kasih dokumen, aku lupa kasih kamu. Katakanlah itu apa? Mengenai otorisasi pendanaan. Xiao Lian. Xiao Lian. Kemarin aku tanda tangan apa ya? Minum alkohol palsu, kepala kok sakit gini. Sayang, oh, kamu temani. Paman Wang dan Bibi makan, gimana makannya? Uang di sana dilengkapi belum? Di akun harus ada 8 juta. Sudah saya isi. Baguslah, uang ini sudah kamu isi. Paman Wang bilang bisa mengumpulkan dana hingga 100 juta. Seberapa banyak? 100 juta-juta. Wow sayang kamu hebat banget, aku cinta mati sama kamu. Datang ke kantor ya, tanda tangan perjanjian. Oke, saya segera datang ya. Sampai jumpa. Wah, halo. Karyawan tidak PK beberapa hari. Aset akan jadi 1 miliar. Saat itu, pastinya saya akan memecat orang-orang bodoh ini, ganti dengan wanita cantik. Betul, saya akan suruh si bodoh itu setiap hari berlutut mencuci kaki saya. Hahaha, aduh, hahaha. Hahaha. Eilo Pak Fu. Pak Fu, tolong jaga sikap Anda. Aku bilang, Xiao Mei, di seluruh perusahaan ini, cuma kamu yang menarik. Tak usah takut. Aku akan punya 1 miliar. Kamu tahu apa itu 1 miliar? Masih gak mau hargai? Paham gak apa itu orang yang bijaksana? Ikutlah denganku. Aku angkat kamu jadi manajer. Pak Fu, Pak Sen masih menunggu di kantor. Wanita membosankan. Sayang, aku datang. Wah, semuanya ada di sini ya. Oh, Paman Wang juga ada. Paman Wang, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Sudah kesana kemari untuk pendanaan perusahaan kami. Terima kasih sudah kerja keras. Sudah selesai ngomongnya. Selesai ngomong langsung tanda tangan. Setelah tanda tangan, pergi. Apa maksudnya ini?
Tanda tangan. Kompensasi PHK tidak akan kurang. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Saya CEO perusahaan. Siapa berani pecat saya? saya sekarang tunjukkan. Zhen Shan mengelola perusahaan. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Tidak ada. Paman Wang. Anda mungkin belum tahu. Dia seorang wanita. Bagaimana dia bisa terima posisi ini? Memecat Fu Xinren. Mulai sekarang, grup dan Fu Xinren tidak ada hubungan. Kamu. Bos Jen. Aku akan ambil kembali segalanya. Tapi, belum selesai. Bodoh kecil. Kau mengandalkan aku. Ya, benar. Suamiku yang baik, aku mengandalkanmu. Lalu kenapa? Hei kau, hei. Lepaskan aku. Aku presidenmu. Akan kuberitahu kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keluar. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa maksudnya? Aku beritahu, kita belum bercerai, hartamu masih separuh milikku. Itu kamu sendiri yang tak kamu lupa? Kapan aku tanda tangan? Waktu bersenang-senang dengan Bai Lian, dia meminta tanda tangan. Tidak mungkin. Xiao Lian tidak pernah mengkhianatiku. Lagi pula, Sedang mengandung anakmu. Benarkah? bagaimana kamu tahu? Lihat saja sendiri. Kamu tidak berpikir. Aku tidak tahu. Pergi tanpa apa-apa paling baik untukmu. Toh, kalau ribut, tidak ada yang untung. Bukan begitu kan? Sayang. Aku tahu kamu. Kamu melakukan banyak hal karena marah dan cemburu? Benar kan? Lihatlah. Bisa kamu kasih aku satu lagi? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku janji nggak akan berani lagi. Oh, ya. Aku akan kembali kapanpun. Kau bermimpi. Jangan mengacaukan hubungan dengan teratai putih. Biar kukatakan padamu, dia 100 kali lebih baik darimu. Dia lebih lembut, lebih menggoda, dan saat memikirkanmu di tempat tidur, tanpa ekspresi, aku ingin muntah. Dan omong-omong, ibuku benar. Kau adalah ayam betina yang tidak bisa bertelur. Meninggalkan aku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Ah. Kenapa? Merasa rendah diri ya? Sekarang kamu minta tolong padaku. Aku mungkin bisa dengan enggan menyetujui. Tetap bersamamu. Aku minta padamu. Tipe pria seperti kamu membuatku memohon padamu ya. Ketika Anda pergi, saya akan menemukan banyak model pria dan bahagia setiap hari. Tidakkah lihat dirimu sendiri? Anda hanya baik dengan pengasuh. Hahaha, hahaha. Anda sedikit bodoh. Aku akan membunuhmu. Tamparan pertama ini. Aku akan menghajar keluargamu sampai punah, Phoenix. Tamparan kedua ini akan memukulmu karena tidak setia dan berbuat di kamarku. Tamparan ketiga karena merencanakan perusahaan saya. Pindahkan harta. Oh iya. Aku ingin memberimu hadiah besar. Hadiah perpisahan kita. Sayang. Aku tahu kamu ada perasaan padaku. Benar kan? Seperti dulu, hanya antara perempuan, masalah cemburu. Sekarang merasa semakin kamu pukul. Berarti semakin peduli sama aku. Benar kan? Laporan medis kamu. Lihatlah. Ini tidak mungkin. Ini palsu kan? Bagaimana mungkin aku mandul? Lalu anaknya Bai Lian. Bertahun-tahun. Keluarga kalian selalu berpikir yang tidak bisa punya anak. Kamu meremehkanku, ibumu pintar. Tak disangka, yang tidak bisa punya anak adalah kamu. Tidak. Saya tidak percaya. Kamu tidak percaya. Kalau tidak percaya, periksa di rumah sakit lain. Tidak menyangka, ya, kepalamu sudah lama ditipu.
Tidak percaya? Pasti tidak mungkin. Cepat keluar dari rumahku. Pergi sekarang. Dasar bodoh. Ah. Ah ah ah. Ah. Biar jadi pelajaran. Lihat dia. Muka lebamnya benar-benar lucu. Kamu dengar nggak? Dia main sama pembantu rumah. Diusir keluar, benar-benar seperti pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kamu lupa ibunya juga. Ngomong apa sih? Percaya nggak kalau kuhabisi kalian? Kembali sini. Dasar nenek tua. Hebat kamu, bidadari putih. Aku sudah baik padamu, ternyata berani selingkuh. Aku tidak bisa menggertak Zhenshan, bisa menggertak kamu. Tunggu saja. Rojizi, kita akan jadi kaya sebentar lagi. Kenapa? Kamu tidak melakukan yang tidak bermoral. Ah, tidak ada. Seperti ini sudah baik, percayalah. Kita akan segera menjalani hari-hari yang baik. Xiaolian, kami jujur dan patuh. Jangan pernah melakukan hal ilegal. Tenang saja. Xiao Liangqun, saya berharap kamu dan anak sehat dan aman. Tentang uang, kita bisa cari perlahan. Apa yang orang lain punya, aku akan memastikan. Ingin hidup lebih baik, kamu mengerti? Saya tidak ingin anak saya lahir dengan susah payah. Teratai putih. Sedikit bodoh. Ada apa? Ada apa? Sudah menemukan kepala? Aku memperlakukanmu dengan baik, bukan, Baekryun? Beraninya kau bergabung dengan Zhenshan untuk menjebakku. Yen. Pengisimu, tak tahu apa yang kau bicarakan. Kau dan istrimu sudah baik padaku. Tapi jika kau punya masalah, kenapa kau datang padaku? Bukan yang kau katakan saat mencium bau tempat tidurku. Aku punya videonya. Kau mau melihatnya? Apa yang terjadi? Jangan percaya padanya. Aku tidak percaya. Dia Tidak, dia membohongiku. Aku membohongimu, teratai putih. Kau berteriak seperti bayi di tempat tidurku. Aku tahu tahi lalat di pantatmu. Kau tidak tahu apa-apa tentang hal. Kau tak tahu apa-apa, kan? Pergi sana. Jalan. Sertakan. Itu gimana ceritanya? Rojizi. Kamu gak tahu. Aku terpaksa. Aku juga gak bisa apa-apa. Kamu bisa lapor polisi atau bilang ke aku. Kamu bilang kamu gak bisa, bukankah yang mulai duluan? Jangan lapor polisi. Lapor polisi, pekerjaanmu hilang. Lian kecil. Aku selalu berpikir kamu gadis baik. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Sudahlah. Kita putus saja. Rojizi. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Bang Zuzi. Kamu gak mau aku. Kamu juga gak mau anak kita? Xiaolian. Kita tumbuh bersama dari kecil. Kerja ke kota bareng-bareng. Sekarang aku gak tahu mana ucapanmu yang benar. Mana yang bohong. Aku beneran buat kamu Bang Zuzi. Persahabatan kita sejak kecil. Anak itu anakmu. Aku dipaksa olehnya untuk berhubungan. Aku tidak memberitahumu, karena aku takut kau meninggalkanku. Pergilah padaku. Bukankah kamu yang mulai menggoda dia? Aku selalu memberitahumu, jalani kewajiban. Jalani kewajiban, kau memperlakukan aku seperti percuma aku sangat mencintaimu. Kupikir kamu benar-benar tulus. Brother Jizi. Brother Jizi. Brother Jizi. Jahanam. Kenapa kamu datang? Kenapa aku datang?
Menghargai hubungan kita. Hubungan? Pantas bicara hubungan dengan aku? Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Oh. Aku masih hamil anakmu. Anaknya milikmu. Anaknya milikku. Anaknya milikku. Anaknya milikku. Kau masih berani bicara soal anak denganku. Anak itu bukan milikku. Aku tidak bisa punya anak. Tidak menyangka, kan? Hahaha. Bawa dia ke kantor polisi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Pergi, pergi. Bantu aku. Tolong bantu aku. Action. Tolong saya. Kumohon selamatkan saya. Kamu tahu nggak, dulu aku pernah berharap putus asa seperti tapi bagaimanapun manusia masih berbeda. Action. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Sebelumnya itu salahku. Kumohon maafkan aku. Aku menyelamatkanmu karena aku manusia. Sedangkan kamu tidak. Anakmu sudah tiada dan tidak bisa melahirkan lagi. Ini juga mungkin balasan untukmu. Aku tidak akan memaafkanmu karena kamu tidak layak. Kakak. Menggoda suamimu, aku tidak melakukan kesalahan lain. Aku membantumu mengenali pria brengsek. Kenapa kamu begitu membenciku? Kamu tidak punya sesuatu? Kamu tidak berpikir untuk membunuhku? Tidak, Kak Shan, tidak ada. Bagaimana anjing? Anjingmu itu. Anjing berbahaya dilarang di kota. Tahu kenapa ada anjing di dalam komplek? Lagi pula, orang yang kamu dekati itu cuma laki-laki brengsek. Perbuatanmu layak dapat balasannya. Kamu tahu dari mana? Aduh, ayo cepat masuk. Istri yang tidak berbakti ini mau cerai dari anakku. Anakmu karena percobaan pembunuhan. Dengan sengaja melukai, menggelapkan dana perusahaan, di penjara. Oh, harus menunggu putusan. Kau bilang apa, wanita jahat? Anakmu selingkuh, tidak bilang dia jahat. Setiap hari melakukan tindakan menjijikan, kau tidak bilang dia jahat. Malah menyalahkanku. Lihatlah wanita ini membunuh suaminya. Ayo lihat, cepat, semua orang. Jangan teriak. Anakmu akan dihukum 20 tahun. Kau sebaiknya pikirkan baik hidup sendirian di sisa umurmu ini. Oh tidak. Atau menjerat kakek lagi. Kamu bodoh. Menyesal aku tak bunuh kamu lebih awal. Lihat semua, wanita ini memukul ibu mertuanya, dan dia adalah CEO. Dengar, kau ayam tak bertelur, Xiao Lian sudah hamil anak keluarga Fu. Yakin? Maksudmu apa? Kamu bodoh kecil. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak bisa punya anak bukan aku. Tapi Fu Xinren. Artinya, Bai Lian juga mengkhianati putra kesayanganmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bosen, nenek di bawah diurus? Bertingkah seperti gila. Sudahlah. Anak kebanggaan sudah, cucu sulung yang disayangi juga sudah tiada. Biarkan saja dia begitu hidup seperti ini. Lebih menyakitkan dari mati.
Saat ini menyusahkanmu. Untung kamu membantuku dari belakang. Pak Sen, tanpa bantuan orang tuamu, aku tidak tahu di mana sekarang. Senang bisa membantu Anda. Dan saya akan selalu mendukung Anda. Datang melihat saya tertawa, ya? Iya. Ibumu datang ke kantor saya beberapa hari yang lalu. Sayang besar. Apa yang kamu lakukan padanya? Saya tidak perlu melakukan apapun. Sisa hidupnya hanya dihabiskan dalam kesepian dan kemiskinan. Anak yang dibanggakan sekarang mendekam di penjara. Kau bilang dia merasa sakit hati? Bebaskan aku. Bebaskan aku. Membebaskanmu. Walaupun kau terus berteriak, hidupmu selanjutnya hanya akan dihabiskan di sini. Tenang, aku sudah mengatur semuanya. Teman sekamarmu menyambutmu baik. Harapanku untukmu, nikmati baik-baik ya. Bukan begitu. Istriku, kamu tidak akan kejam. Dengan apa yang kamu lakukan. Aku mengambil kembali milikku. Apa itu namanya kejam? Sampai sekarang, kamu belum menyesal. Kamu hanya takut. Bukan mengakui salah. Sayang. Jangan panggil aku sayang. Kamu cuma bikin aku muak. Sayang, jangan pergi, carikan pengacara bagus buat aku. Sayang. Ambil barangnya. Iya. Aku akan ambil sekarang. Sedang apa? Cepat. Lamban sekali, kurang tenaga, ya? Ya. Aku agak lemah ginjal. Asal kamu gak pukul aku. Hari ini, nggak pukul kamu lagi. Bagaimana kalau kamu dihukum bersihkan toilet hari ini, lalu tidur di dalam toilet? Bro, toilet itu. Bau banget. Gimana? Masih protes, ya? Tidur di toilet juga bagus. Sebelum masuk ke sini, kamu mentang-mentang orang kota. Gak. Bukan. Di sini kita. Semuanya ada. Hanya tidak bergantung pada wanita. Titsiha. Benar-benar bikin orang meremehkan. Kamu bilang apa saja benar. Aku memang bergantung pada wanita. Sebentar. Kita cuci dulu. Setelah kita selesai kamu cuci. Hei, bro. Tunggu sampai kalian selesai. Nanti giliran saya, airnya dingin. Waktunya nggak cukup. Berani melawan? Jangan. Bang, saya salah. Asal nggak dipukul aja. Ambil. Kumpulkan itu. Oke. Saya ambil. Kakek. Aku mohon, tolong aku. Bai Lian, Ternyata kamu. butuh bantuan apa? Kamu janji beri aku 1 juta. Sekarang hidupku susah, sering dikejar penagih utang. Kapan aku janji sama kamu? Bilang kasih obat, bantu dapat perjanjian cerai. Kakak, kamu tidak bisa ingkar janji. Oh, ingat sekarang. Aku tahu kakak pasti tidak akan mengabaikanku. Tapi, bagaimana aku hanya menunjukkan 1 dengan tangan. Maksudku adalah 1 rupiah. Nah, Kakak tidak boleh mengingkari janji. aku dengar setelah sembuh, kamu hidup sebagai selingkuhan. Saya khawatir itu semua. Ini tentang cinta, dan pasangan membentuk kelompok untuk menangkap Anda. Mereka akan memukulmu jika mereka melihatmu. Itu dia, kau merayu anakku. Ayo. Aku akan memukulmu sampai mati, kau jalang tak tahu malu. Hei, Paman Wang ingin pulang untuk makan malam. Oh, ya, Bibi. Selamat ulang tahun Xiao Shen. Terima kasih Paman Wang, selamat ulang tahun. Xiao Shen. Semua sudah selesai. Kamu juga harus
Pikirkan soal masa depanmu. Kita tidak bisa berhenti percaya pada cinta hanya karena pernah disakiti oleh seorang. Paman, saya memilih di bank sperma. Sekarang. Sudah punya bayi. Benar, Iya. bagus sekali. Aduh, Zuzu cepat, kita bakal telat ke TK. Hari ini aku dapat bunga merah, kamu akan beri hadiah kan? Wah, kecil-kecil sudah pandai tawar-menawar ya. Aku anak pintar mama. Bagaimana begini? Kalau hari ini dapat bunga merah kecil lagi, ibu akan memberi kamu hadiah. Bagaimana bebek kecil kita lihat di mall baru-baru ini? Yay, ibu memang hebat. Aku paling sayang ibu. Tapi, aku lihat paman pengawal di samping ibu. Tinggi dan tampan. Apakah dia sedang mengejar ibu? Aduh anak kecil, jangan bicara sembarangan. Ibu cukup dengan punya kamu. Ya, Halo, Pak Shen. Bu Shen. hello Pakshan. Bagus ada Anda di perusahaan ini. Saya yang sebenarnya CEO perusahaan ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Benar. Bagus sekali.